Al Hasan Putri. Berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami serta kerinduan mendalam untuk Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Sabtoul Ismail Hafizahullah perjalanan ke Cirebon untuk menemui sang adik yang lagi sakit. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat kami untuk Ustaz Imam yang terhormat. 2004 itu yang Anda ingat, antum hari itu terlahir dari alam berusaha. Hari itu Anda melihat beliau dengan hari ini kayaknya tak ada perbedaan, Ustaz. Anda melihat antum kayak lebih muda daripada hari yang 2004 ya. Ustaz Mahmud Ridho adalah sosok yang Anda kenal juga sama, walaupun mungkin jauh 14 tahun lamanya, jarak 2001 sampai 2015. Tapi dikarenakan sama-sama kita terlahir dari buaya Darussalam, termasuk the founder of Al Hasan juga sama. Tapi bagaimanapun Ustaz Mahmud MC plus moderator. Ini seminar paling unik sepanjang acara Anas. Jarang-jarang MC juga moderator dan juga dia panitia. Keunikan itu Anda temukan di Al Hasan Putri. Tepuk tangan untuk Al Hasan Putri. Dewan Pengasuhan, asatidzah, para ustadzah yang kami hormati, dan santri-santriku yang kami bangga. Bismillah wa biidznillah. Ana Al-Fakir Hebe Chandra hari ini bersama Gema Maulid Sang Nabi. Kita merapat bersama para generasi putri yang merindukan pesona Al-Quran. Sebelum kami merapat ke Nanggro Aceh Darussalam hari ini, karena besok siang kita akan bertemu dengan 2.500 dan mereka adalah keluarga yang tertimpa korban tsunami Aceh 2004. Mereka sudah menunggu kita untuk hadir di Masjid Baitur Rahman besok di Aceh. Kemudian kita menuju ke Loknga dan juga di Birin Lok Semawe. Tapi hari ini Anda melihat sorotan mata hebat orang-orang yang kami lihat dari sini adalah generasi putri yang merindukan pesona Al-Quran, generasi putri dari Al Hasan yang merindukan pesona Sang Nabi. Dalam segmen Gema Maulid Nabi Muhammad SAW, kita buka segmen 1 hari ini dengan takbir. Antum semuanya takbir. Ya. Suara antum gak kayak gitu kawan. Angkat power vokalnya. Suaranya hanya 25%. Takbir. Angkat tangan kanannya my people tanpa suara. Kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir dari Al Hasan Putri hari ini. Takbir. Turunkan kembali tangan yang people. Pay attention here please. Ketika antum mendengarkan audio ini dengan seksama, bahwa generasi santri putri yang menyelami samudra Al Hasan hari ini, pasti antum punya impian seperti impian Sang Nabi untuk melahirkan khairul ummah. Al Hasan berdiri tegak sampai hari ini untuk melahirkan generasi Qurani, dan impian antum juga sama. Antum teriak di segmen 5 menit pertama, Pak Happy, saya juga punya impian. Impian kami Pak Happy, andaikan suatu saat saya terlahir dari Al Hasan Putri ini, saya ingin menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tua. Di saat haflatut tahrij, prosesi wisuda yang antum rindukan itu, orang tua antum akan melihat antum dengan bangga sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Kalimat itu antum harus keep seperti pelukan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Fatimah Zahra. Bagaimana pelukan hangat sang ayah bersama putrinya, dan pelukan hangat itu akan antum rasakan nanti di saat antum sukses dari alam Al Hasan Putri. Maka hari ini dalam segmen yang singkat my people, saya minta antum fokus ke depan. Tidak ada yang matanya menunduk.
Kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, ya akan terjadi di lantai 2 ini Anda akan banyak yang menghenikan cipta dan baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amat. Tahu-tahu acara selesai aja ya. Tapi hari ini Ana yakin semuanya akan fokus selama 2 jam ke depan. Kita mulai. Hari ini tulisannya adalah Gema Maulid Sang Nabi, bukan seminar public speaking, bukan amazing public speaking. Karena kalau tulisan di belakangnya public speaking, antum akan mengira kalau hari ini adalah bukan Maulid Nabi, tapi hari ini akan kau kira adalah muhadharah. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Di mana-mana ketika muncul tulisan muhadharah di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Payakumbuh, 3.000 santrinya hadir di satu aula. Saat kami duduk dengan pimpinannya berbisik di telinga kami, Pak Chandra, ada satu virus yang susah dimusnahkan sejak pondok ini berdiri. Saya tanya ke kiainya, apa kiai? Anda lihat sorotan mata mereka tak elok dipandang. Kenapa masalahnya? Karena mereka mengira kalau mereka akan mengikuti muhadharah gara-gara tulisan di belakangnya seminar public speaking. Ketika mereka muhadharah malam Jumat, apa yang terjadi? Hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Insya Allah di Al Hasan Putri nggak kayak gitu. Tapi nanti ada segmen ketika Mbak Vera di Istana Bogor memberikan signal, Mas Happy simulation session. Berarti saatnya Anda tampil ke depan dan pegang ini mikrofon. Antum bilang, Pak Happy kan hari ini bukan materi public speaking. Hai my people, Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya. Allah kaya dengan firman-firmannya. Kita bisa mengenal lebih dekat sabda-sabda sang Nabi karena Nabi kaya dengan qaul dan kalimat, kata-kata yang mulia. Maka tidak menutup kemungkinan nanti ada satu segmen Ana akan meminta antum maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Pasti antum banyak yang menghenikan cipta dan berdoa, ya Allah jangan sampai anak yang disuruh maju ke depan ya. Pasti ada bilang lagi, gak mungkin ini orang maju ke depan dan untuk maju ke depan bicara. Karena anak tak mengenal antum, anak pun belum berkenal dengan antum. Anak menggunakan satu alat ini. Anak-anak Universitas Indonesia, mereka takut banget dengan alat ini. Padahal pointer kayak gini di Pekayon banyak banget kawan. Tapi kenapa anak UI banyak banget mereka ketika kami angkat ini alat 2.000 orang, 700 orang mereka langsung tiarap dan mengheningkan cipta. Anda tahu kenapa? Karena mereka takut. Pasti you bilang, Pak Happy afwan, anak lama anak belum paham maksudnya apa. Kita buktikan hari ini. Satu titik ini adalah jembatan emas untuk mengenal peserta. Ketika ada titik warna merah di sini, Ibu. Ustaz Imam Anas paling senang kalau main ini. 5.000 anak Latansa, Banten. Ketika saya klikkan kayak gini, semua mata mengikuti kemana dia pergi, ya, termasuk Anda. Pasti Anda berpikir, afwan Ustaz, Ana lam afham, Ana belum paham maksudnya apa. Bismillah, kita coba. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Ya, senang sekali ini. Kita mulai. Operator standby. 5. Semakin menunduk itu akan saya pilih. 4. Semakin pura-pura nggak tahu itu yang akan saya pilih. 3. 2. Saya temukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, dia menunjukkan karakternya masing-masing. Bismillah. Ketika titik warna merah itu ada di kerudung Anda, silakan maju ke depan. Nah, anti. Nah, lampunya belum nyala, tapi sudah tengok ke belakang semua. Baru dengan alat ini aja, antum udah langsung fokus. Matanya yang antara hidup dan mati langsung bangun kembali, ya. Nanti ada segmen, Anda maju ke depan, saya akan kasih reward nanti. Bismillah, fokus kembali. Semuanya duduk dengan tegak. 3, 2, mulai. Angkat tangan kanan dengan kolamnya.
Pasti banyak yang bisik-bisik, ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Di mana-mana nih kalau kayak gini nih. Sok buktikan Bekasi. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Tak perlu tengok-tengok kanan kiri. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Ada yang bawa kolam tapi nggak bawa kurosah. Ada yang bawa kurosah tapi nggak bawa kolam. Ada yang angkat dua-duanya tangannya ke atas tapi nggak bawa apa-apa. Oke, turunkan kembali. Bismillah, kita mulai. Tanpa Anda tulis terlebih dahulu, people, ada tulisan menarik di sini dan Anda harus jawab dengan seksama. Ketika kami bertanya kepada antum, ada 3 kata. 3 kata itu adalah are you ready? Tulisan are you ready akan saya munculkan sesaat lagi, akan membawa Anda ke satu titik bahwa Anda akan menjawab 3 kata itu dengan 2 kata. Ketika anak tanya antum, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Anak ulangi kan. Ketika anak tanya, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Generasi Fatimah Az-Zahra, Nabi, Khadijah Al-Kubra, 3 sosok ini ada senjata yang selalu mereka miliki. Apa itu kak? Smile face, smile voice. Antum kalau tampil, antum kalau bicara, antum kalau bertemu dengan siapapun, show your smiling. Karena smile face, smile voice adalah karakter yang indah yang dimiliki oleh sang Nabi. Smile face itu ngomong sambil tersenyum. Antum akan kelihatan lebih cantik kalau antum ngomongnya sambil tersenyum dibandingkan sambil cemberut. Are you ready? Yes. Apapun masalahmu simpan dulu di lantai bawah. Masuk ke lantai 2 antum semuanya udah senyum. Are you ready? Yes. Yang kedua, fokus kembali people. Adna sudah disampaikan tadi profilnya oleh kawan kita, moderator kita, Ismi Happy Chandra. Ketika saya munculkan gambar ini, pasti banyak yang bertanya, Ustaz, Afwan itu nama asli atau bukan? Anak pernah datang ke Makassar, pertanyaan dari ketua BEM, Afwan Ustaz, itu nama asli atau bukan? Anak paling sakit hati kalau ditanya kayak gitu kawan. Tidak mungkin setiap acara saya bawa kartu keluarga dan KTP kan? Itu nama asli. Anda tanya lagi, Pak Happy, Afwan, kenapa nama Anda Happy? Sekarang saya jawab, nanti tidak ada pertanyaan itu lagi ya. Sebelum Anda bertanya, saya jawab duluan. Kenapa nama Anda Happy? Karena dulu waktu lahir, saya tidak menangis. Jadi pas brojol, Anda langsung tertawa. Makanya happy aja Ustaz. Orang saat pandemi terpuruk, Anda mah happy-happy aja. Ya. Antum happy hari ini? Antum happy hari ini? Antum happy hari ini? Antum nanya, Ustadz, apa antum betul berawal dari Gontor? Nah, Anda masuk ke Gontor tahun 98. Anda harus katakan kepada antum, Ustadz Imam, Ustadz Mahmud, dan guru-guru yang terhormat, bait-bait himne yang antum dengar hari ini adalah bait himne yang Anda dengar pertama kali tahun 98. Sekian tahun lamanya, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun, sekian tahun lamanya. Kami pernah merasakan atmosfer dari Darussalam Gontor ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa kubah ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa bait-bait himne ini. Sekalipun di Kuala Lumpur, ke Tiongkok, ke Taiwan, anak bawa. Anak katakan kepada mereka, kalau aku pernah terlahir dari buaya Darussalam ini. Kenapa anak katakan ini kepada antum di Gema Maulid Sang Nabi? Gontor berdiri tegak sampai hari ini menuju 1 abad karena salah satunya adalah di situ ada the power of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al Hasan Putri berdiri dari 2017 terus berkibar sampai hari ini? Karena di situ ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Anak cinta dengan alam ini sampai satu hari keluar dari 2007 dari Gontor hari itu. Qadarullah Azza wa Jalla, Anda digerakkan oleh Allah untuk berada di satu titik ini. Tahun 2008 kami diberi amanah sebagai MC kenegaraan di zaman pemerintahan SBY. Kalau tidak salah tahun 2008. Saat hari itu anak hadir di sini. Qadarullah, ada seorang protokol yang bertanya, Pak Happy, Anda belajar di mana MC? Saya katakan saya berasal dari MC di pesantren. Orang-orang protokoler di karpet merah istana, mereka tak percaya kalau kita pernah belajar MC di pesantren. Hari ini pun banyak orang yang gak percaya kalau Anda ini punya skill.
Karena orang di luar sana mengira orang pesantren hanya identik dengan kitab kuning, orang pesantren hanya identik dengan pinter ngajinya, padahal kita punya skill. Di situ kami buktikan di depan hampir 3.000 orang di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Kami pegang itu mikrofon. Di saat itulah Anda mulai bicara. Pasti Anda semua saat 17 Agustus dari 2008 sampai hari ini, Anda pernah mendengar di Istana Negara ada suara di-announce ke seluruh TV nasional, dan you pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Hari-hari Anda ngomongnya kayak gitu. Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya ya. Yes, 15 menit pertama Anda sudah menyelami bahwasanya oh iya, ternyata lulusan pesantren bisa jadi apa aja, yang penting bermanfaat untuk siapapun yang ada di sekelilingnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillah. Anda pinjam mikrofon Pak Mahmud satu lagi. On-cam mikrofonnya. Afwan. Pasti banyak yang berdoa. Bismillah ya kayak Al-Hasan Putri, saatnya Anda pegang di mikrofon. Ini mikrofon Al-Hasan loh nak, bukan mikrofon yang Anda bawa dari Istana Bogor. Tapi Anda melihat mikrofon ini kayaknya horor banget bagi Anda ya. Tenang kawan, tenang. Ini mikrofon. Bismillah. You mengira, wah kayaknya Anda yang bicara. Enggak. Maksud Anda kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya lagi. Pasti yang deg-degan yang di belakang dia. Harus gini dulu nih depan Al-Hasan. Kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke depannya. Kasihkan ke depannya. Kembalikan ke dia. Ustazah, afwan, itu namanya hypnotism Ustazah. Jadi bikin mereka itu amazing di 5 menit pertama. Tak mungkin mereka ngantuk karena otaknya lagi berpikir dia, ya Allah, Astagfirullah. Tenang nah, bismillah. Anda harus menjadi generasi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Pegang mikrofonnya. Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra dia punya qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Pegang mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Namanya siapa? Latifah. Nadifa. Bismillah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Saya ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Itu nama saya kawan. Nadifa, you adalah orang ke-215 setelah Makassar yang namanya sama dengan saya. Maksud saya, perkenalkan namamu. Itu kan nama saya. Sekarang pakai namamu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Dari Tangerang. You bisa bicara karena udah biasa belajar di pesantren. Anak-anak SMP, SMA di luar sana, dia megang mikrofon, apa yang terjadi? Ketika dia pegang mikrofon, terjadi gempa 8,9 skala Richter. Ana harus sampaikan depan antum titipan dari Pak Kiai Hafizullah. Beberapa kali ketemu dengan beliau di acara Baznas, sampaikan materi public speaking untuk Al-Hasan. Sebelum ke Putra nanti gak tahu kapan, yang penting Anda ketemu dengan antum dulu. People, jadilah pembicara mengesankan seperti Nabi. Walaupun beliau sudah tak ada di muka bumi ini, tapi dia harum dengan sabda-sabdanya. Hai people, ulangi kan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kenapa saya ulangi terus? Anak jurusan komunikasi dia maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Oke Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ulangi. You aman bicaranya sambil duduk sini.
Mohon izin Pak Imam. Sini Pak. Sini Pak. Lihat ke depan, lihat kamera. Pegang mikrofonnya. Lihat ke depan Pak, angkat mikrofonnya. Cepat kayak speed interview. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hampir lupa jawab salam. Speed interview. Assalamualaikum. Kenapa kau menatapku seperti itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana? Kelas berapa? Nama wali kelasnya adalah? Jangan sampai kau lupa wali kelasnya kawan. Siapa nama wali kelasnya? Oke, dulu lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Pakai namamu kawan. Saya ulangi ya. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ulangi Nadifa. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Anda tahu hari ini Nadifa tampil sebagai MC kah dia, sebagai presenter kah dia? Lihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lagi. MC Istana bukan Ina lagi. Bisa jadi adalah Nadifa, alumni dari Al-Hasan Dulu. Bentar Nadifa. Pak Kiai Satori Ismail Hafizahullah, Ana udah sampaikan pesan antum ini. Santri putri perdana tampil ke depan live hari ini. Ini ada sertifikat kan? Sertifikat ini hanya secari kertas sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat antum. Diambil sertifikatnya, ambil kamera untuk kalender 2023. 321. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Silakan kembali ke tempat. Oh iya, ini mikrofon. Mantap. Padahal dia udah deg-degan banget tadi ya, dapat sertifikat. Tepuk tangan dong buat kakak kita yang sudah tampil. My people, santri putri yang sayap kanan kami, lihat tulisan di depan. Bismillah, baca sama-sama, jangan buru-buru. 1, 2, mulai. Gema Maulid Sang Nabi adalah sarana emas untuk menyelami karakter-karakter umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dimanapun kau berpijak, kau akan melihat sekian karakter itu, termasuk karakter santriwati hari ini. Anda karakternya sangat beragam. Karakternya beda-beda. Kalau Anda bilang, Pak Happy tahu dari mana karakter kami? Yes, I know your karakter. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai duduknya langsung berubah. Dari situlah gara-gara satu slide ini, anak-anak Universitas Indonesia mereka meng-highlight tulisan ini people. Apa itu? Bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW tajam dalam bidang syiar dakwahnya dari masa jahiliyah sampai muncul kebangkitan Islam. Sahabat-sahabat Nabi dia juga sama, mereka tajam pada bidangnya masing-masing. Generasi putri Al-Hasan pun sama. Selama kau berada di Al-Hasan, pertajam pada bidangnya masing-masing. Karena setiap kita yang hadir di sini laksana silet dan laksana kapak. Silet ini dia mempunyai kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Silet ini walaupun dia tak bicara, tapi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Yes, you know that. Dia tajam, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah melihat di Bekasi ada orang yang nongkrong depan pohon? Kau tanya orang itu, bang lagi ngapain? Lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Punya kelebihan, punya kekurangan. Dan juga kapak. Kapak ini lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Kelebihan kapak, satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ana belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Ngilu banget gitu ya kayak. Dari situ kita bisa menyimpulkan setiap kita lana mazaya wa nuqsan.
punya kelebihan dan punya kekurangan. Akhirnya apa my people? 2018 sebelum COVID-19, jauh hari itu, anak-anak kampus ketua BEM yang berkumpul semua di salah satu kampus di Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Pak Happy, kami datang dari Padang Payakumbuh. Kami ingin tahu Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana? Datang orang Medan dari kampus Sumatera Utara. Bang, aku dari Medan bang. Aku kira-kira otakku otak kanan, otak kiri, atau di mana otakku selama ini? Semuanya datang, mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit untuk mencari karakternya masing-masing. Apa yang mereka lakukan di situ? Anda nggak perlu datang ke kampus UI, ke Gunadarma, atau ke kampus UNJ hari itu di Rawamangun hanya untuk berbayar 750.000 per 15 menit dengan mencari karakter itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat kedua tangannya selama 2 jam dan mereka fokus ke depan. Mereka melatih otak kanan, otak kirinya, auditorinya dan visualnya. Mereka latih hari itu sampai mereka temukan dia orang fokus atau tidak fokus. Anda buktikan hari ini dulu. Jangan sampai gagal di segmen ini sebelum menuju ke segmen ketiga. Siap ya anak ya? You lihat ada gambar di belakang layar sana. Apa tulisannya? Tulisannya adalah ada filosofi mengangkat kedua tangan. Filosofi mengangkat kedua tangan adalah generasi muslimah yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Ana ulangi ya, Al Hasan Putri, yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi muslimah, generasi Qurani yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. 3, 2, mulai. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget nih anak-anak kita hari ini. Siap ya? Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat kedua tangannya itu dia nggak punya semangat sama sekali, berarti titik semangatnya dia pelan-pelan. Yang mengangkat kedua tangannya dia nggak fokus hari ini, berarti ada juga nggak fokus. Siapa ya kayak jangan sampai gagal ya. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Jangan sampai gagal kan. Mulai nak, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka, mulai, tutup, buka, tutup, tutup, tutup. Ada yang buka tutup juga sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Fokus nak, mulai, tutup, 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 tutup. Fokus banget ya. Anda fokus karena takut salah kan? Apalagi kalau saya bilang yang salah maju ke depan. Mulai. Tutup. 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 Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Tenang. Di belakang juga hampir salah tadi. La ilaha illallah. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan like this. Sebelum menuju ke materi segmen 3. Siap ya kayak? Tadi Anda salah buka tutup, tak ada yang tahu. Kecuali kami di sini yang depan yang tahu. Tapi ini beda urusannya kawan. Ketika Anda bilang selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda leluasa kan hari ini kan ya? Udah relax hari ini. Selamat pagi. Anda salah maju ke depan. Sorotan matanya semakin melotot ke anak hari ini ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Ana ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Yang salah maju ke depan ya nak ya. Siap ya kak? Yang salah maju ke depan. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Masya Allah, fokus banget antum ya. Selamat siang. Antum bilang, Pak Happy, perasaan di Pramuka pernah kayak gini, tapi ini kayaknya horor banget hari ini ya. Selamat siang.
Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ada siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Kanan dulu. Tenang. Ada lagi baca ayat kursi. Selamat pagi. Selamat siang. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Langsung ke atas. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Ingat Kak, anak ulangi sekali lagi. Latansa kemarin gagal, Gintung gagal, Daun Aja gagal, Alasan Putih jangan gagal. Selamat pagi, selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya dari tadi, betul? Selamat pagi, selamat malam. Anda fokus banget karena takut gagal di segmen ini. My people, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, Bismillah. Anda belum paham ini. Ini SMP, SMA kan Ustaz? SMP angkat tangan. Nah, yang SMA angkat tangan. Oh, I see. Oke, kakak SMA di belakang, SMP-nya di depan. Sebelum menuju ke segmen berikutnya, kakak SMA yang berani maju ke depan, Anda hitung 5 mundur. SMP-nya sudah tadi. Kalau enggak, Anda berikan ke SMP. 5, 4. Sebelum segmen berikutnya, SMA. Yakin ya tidak ada Kak? 3. Oh, Masya Allah. Oke, Anda pinjam mikrofonnya Ustaz. Ayo. Anda sampaikan dulu pesan dari Pak Yai. Oke. Kak, dipegang mikrofonnya. Minta tolong Ustaz. Pegang mikrofonnya Kak. Saatnya Anda show your talent here. Pegang mikrofonnya kakak SMA dan saatnya bicara. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Nadia Fawaza dari Tangerang. Oke, standby di center sini Kak. Dan Anda lihat ke depan. Yang pertama, ketika Anda bicara, nanti Anda tampil sebagai mubaligh, sebagai pengajar, apapun profesimu nanti. Pegang mikrofon seperti ini Kak. Tidak seperti ini, suaranya over dan tak enak didengar. Tidak seperti ini. Lebih parah dari ini. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Yang kedua, ketika mikrofon mati, tidak ada generasi Al-Hasan Putri yang ketika mikrofon mati dan Anda tiup-tiup itu mikrofon. Anda terlahir bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Jadi caranya adalah tes mikrofon dengan elegan. Tes, coba Kak. Oke. Dan Anda lihat ke depan. Saatnya Anda bicara. Apa yang kau lihat dan yang kau rasakan selama berada di Al-Hasan Putri? Silakan. Yang saya rasakan selama berada di Al-Hasan Putri bersyukur. Saya juga bersyukur hari ini ya. Pertanyaanku panjang kali, jawabanmu singkat, padat, jelas, bersyukur. Oke, aman. Boleh tepuk tangan buat yang bersyukur hari ini. Kenapa? Itu lebih elegan dibandingkan ada kawan kita maju ke depan, dia panjang bicaranya sampai Anda nunggu. Tapi di situ banyak virus saat bicara. Apa? Min adabil kalam, seni bicara. Nabi itu adalah kaya dengan hipno audience. Ada yang mengatakan pakar hipno audience adalah Alan Barbara dari California. Ana la uwafik, ana gak setuju. Pakar hipno audience adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya inna minal bayani la sihra. Kalau bicara kita harus la sihra. La sihra itu menyihir, menghipno, mempengaruhi orang-orang sekelilingnya. Maka Anda Hasan Putri kalau bicara harus la sihra. Min adabil kalam, seni bicara. Tidak ada generasi Hasan Putri ketika Anda tampil ke depan ini yang dilakukan. Yang pertama, silakan Kak dibaca. Itu dia Kak. Yang pertama,
Hindari saat bicara. Yang pertama apa, Nak? Menyimpan tangan di saku. Jangan sekali-kali Anda tampil ke depan dan Anda bicara di depan guru, di depan ustazah, di depan Pak Yai, di depan wakil mudir, Anda bicara sambil menyimpan tangan di saku. Nabi itu bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, akhlak dalam bicara salah satunya adalah min adabil kalam. Tidak Anda bicara dan Anda menyimpan tangan di saku. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi. Yang kedua, apa itu, Nak? Silakan dibaca. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Putra, santri putra kebanyakan kalau bicara, apalagi orang-orang yang ada di level pengurus, ketika bicara dia menyimpan tangannya bersedekap kayak gini. Ingatkah, jangan ada generasi putri dia bicara lengannya disedekapkan ketika bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Al Hasan Putri. Saya senang sekali bisa bertemu dengan. Iya, Anda senang tapi orang gak senang melihat Anda hari itu karena tangan Anda berada di situ. Berikutnya Kak SMA, silakan dibaca. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Jangan sekali-kali Anda ketika tampil ke depan, tangannya disimpan di belakang punggung seperti ini. Khawatirnya apa? Ini menunjukkan arogan seorang pembicara. Ketika Anda bicara, hindari tangan disimpan di sini. Berikutnya, Nah, Memainkan tangan tidak wajar. memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana, Kak? Putra, santri putra dulu nih, Nak. Kalau bicara, kalau gugup, kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, saya senang banget ya hari ini jadi begitu ya. Tangannya kemana-mana. Putri, di mana-mana, kemana tangannya? Ke kerudung. Kerudungnya dia lipat, maju mundur. Bisakah Anda bicara mudi muhadoroh? Anda presentasi di depan wali kelas? Yuk, ikuti histori sang Nabi. Nabi itu punya fandul kalam, seni bicara. Karena Nabi kaya dengan sabda-sabdanya, aqwalun syatta. Dan kita belajar dari sosok sang Nabi. Berikutnya, ini dia Kak, silakan dibaca. No graphic, no. No graphic. Apa itu graphic? Anda harus sampaikan depan antum, virus dalam bicara adalah graphic. Apa itu graphic? Kayak gini, Nak. Antum lihat ke sini, Nak. Graphic itu bahaya dalam bicara dan orang banyak lakukan itu. Apa itu graphic? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya jangan sampai jamaahnya ngitung ente dapat berapa, ada dapat 17 nih gitu ya. Nah, semakin ada banyak grafit, semakin gagal dia bicaranya. Kak, sebelum menuju ke segmen berikutnya, Ana minta untuk mencatat narasi ini dengan baik. Anti juga sama, tapi sebelumnya Ana senang banget Ana berikan reward untuk yang tampil perwakilan dari SMA. Boleh tepuk tangan buat kakak SMA yang sudah membantu Ana presentasikan. Silakan diambil gambarnya dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Kak. Sampaikan salamnya ke teman-teman di belakang sana dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri waktu Anda untuk meng-highlight dan capture gambar ini dan silakan Anda tulis. Silakan. Nanti video untuk segmen ini Anda sampaikan ke beliau ya. Oke ya. Oke, sabar ya. Menuju ke segmen motivation. Kelas semuanya harus mencatat karena materi ini tidak akan antum dapatkan di dalam kelas. Karena materi ini tidak antum dapatkan di ghurfah antum. You highlight dan banyak yang sudah mengcapture satu gambar ini. Mereka mencari slide ini karena mereka menjadikannya sebagai senjata saat dia bicara di depan siapapun. Nah, stop ya. Hindari saat bicara menyimpan tangan di saku, lengan disedekapkan, tangan ditangkupkan di belakang punggung, memainkan tangan tidak wajar, and no graphic. Cukup, nah. Nanti kalau yang belum bisa dilihat dari kawan-kawan yang ada di sampingnya. Baik, my people. Ada satu hal yang hari ini kita harus sharekan
kita menuju ke segmen keempat hari ini. People, ini adalah tulisan menarik. Bismillah. Yang santri putri sayap kiri, silakan dibaca. Mudah-mudahan bisa nampak gambarnya. Tulisannya adalah Wahid Istri Salasa. Hai my people, awal pandemi tahun 2020, menjelang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari itu saya masih ingat diberi amanah bersama protokol kenegaraan bersama Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami merapat untuk memotivasi para siswa, para guru yang berada di tempat ini. Anda lihat ini gambar dan Anda lihat bendera ini. Di saat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini, di bawah bendera ini, mereka menumbuhkan cintanya kepada sang Nabi. Kibaran cintanya kepada Nabi muncul di kota ini. Kira-kira siapa yang bisa menebak? Ini bendera kebanggaan orang-orang mana? Ada yang tahu? Ini bendera dari negara mana atau kepulauan mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nak? Tidak ada yang tahu. Hai my people, Al Hasan Putri, ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Di awal pandemi kami merayakan dan juga mengenang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah di Kepulauan Solomon. Ketika kami datang ke Kepulauan Solomon, apa yang terjadi? Anda lihat, ketika kami landing di sana, kami baru menemukan satu potret bahwa ternyata orang-orang Solomon itu adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Yang merayakan Maulid Nabi SAW di sana hanya 3% dari seluruh warga penduduknya. 97% mereka hampir kebanyakan non-Muslim. Ketika kami datang ke sana, Masya Allah, yang mengenang sang Nabi dalam rangka maulidnya hanya sekian persen. Yang muslimnya sangat minoritas. Kayak gimana sih orang-orangnya? Nih, antum lihat. Bagaimana sih pesantrennya? Nih, antum lihat. Sebentar lagi akan ana munculkan bagaimana santriwan, santriwati dan para wali santri mereka merayakan operasi Maulid Nabi, salah satunya dengan satu topik ini. Anda lihat teman-teman. Kalau antum melihat gambar ini, tak elok dipandang. Asramanya seperti itu. Kalau antum lihat gambar Solomon ini, tak enak dipandang. Santri-santrinya seperti itu orang-orangnya. Mereka nggak punya kostum secantik Anda hari ini, baik people. Mereka tak punya sound system, mereka tak punya audio visual. Ketika kami datang ke sana, Masya Allah, mereka ingin merayakan peringatan Maulid Nabi dengan sederhana dan ala kadarnya. Akhirnya kami tanya kepada sekian orang ini, apa yang membuatmu sampai orang Solomon dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik? Anda tahu apa yang terjadi? Bukan karena COVID-19. Ketika kami tanya apakah gara-gara COVID orang Solomon ini terpuruk? Bukan, kawan. Mereka mengatakan COVID-19 that easy for us. Itu sangat mudah bagi kami, Pak Chandra. Kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya bukan karena COVID-19, tapi gara-gara apa? Gara-gara wabah ini. Wabah ini muncul dari sebuah pohon yang besar ini, people. Ana ulangi sekali lagi, wabah ini muncul gara-gara pohon yang besar ini. Ini pohon sumber penyakit, ini pohon sumber masalah. Mereka tak bisa dekat-dekat dengan pohon ini karena ini pohon membuat mereka terpuruk. Sumber wabahnya ada di pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya gergaji. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini ingin menghancurkan pohon ini tapi bukan dengan alat. Dengan apa mereka menghancurkannya? Mereka menghancurkannya dengan berteriak. Mereka berteriak di depan pohon ini. Yang muslim, yang non muslim, mereka berteriak di pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah. Yang muslim mengatakan, innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami minta tolong. Wa innaka khairul mustaka, hanya kepadamu kami ini mengadu ya Allah. Aku yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Biidznillah azza wa jalla. Hanya dengan teriakan ini
Bukan dengan alat kawan mereka menghancurkan pohon ini. Dengan izin Allah pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita di saat gema Maulid Nabi ini muncul? Apapun yang terjadi di alam Al-Hasan, apapun masalahmu berada di rumah, maka salah satu jawabannya adalah teriakanmu bukan kemana-mana. Anda punya seorang yai, Anda punya wakil mudir, Anda punya musyrifah, Anda punya pembimbing, Anda punya orang tua, maka teriakan yang elegan adalah teriakan kepada orang sekitar Anda. Tapi yang harus saya sampaikan kepada Anda, my people, adalah satu hal. Apa itukah? Anda lihat Bapak yang satu ini. Ketika seminar parenting kami sampaikan kepada wali santri, banyak santri-santri yang gagal selama di pesantren. Ternyata salah satunya adalah ketika di rumah dia sering dapat teriakan-teriakan yang tidak elok dari orang tuanya. Anda katakan kepada wahai generasi Al-Hasan Putri, Anda ingin menjadi orang yang berkarakter. Al-Quran pun tidak mengajarkannya untuk tentang teriakan-teriakan yang tidak elok. Bukankah Al-Quran mengajarkan qaulan layyinan, qaulan karima, qaulan thaqilan, wa qaulan baligha? Bukankah itu yang diajarkan dalam Al-Quran? Teriakan-teriakan seperti ini, Masya Allah, tidak diajarkan dalam Al-Quran salah satunya. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan kawan, apalagi manusia. Apa yang terjadi jika orang tua berteriak kepadamu? Andaikan ibumu berteriak, "Nah, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke pondok." Dan teriakan itu tak elok didengar. Apa yang terjadi efeknya? Antum lihat tulisannya. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, maka yang akan terjadi satu kata teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang kawan. Di Solomon dengan teriakan pohon tumbang, apalagi manusia. Maka ada ungkapan yang indah dalam Al-Quran. Wahai generasi Qurani, you highlight kalimat ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Maka salah satunya adalah segmen ini mengajarkan kepada kita. Kita harus semangat seperti semangatnya orang Solomon. Mereka dengan keterbatasan, tapi mereka punya power ketika dia belajar. Yang kedua, jauhi teriakan-teriakan yang tidak elok selama kau ada di pesantren ataupun di rumah Anda. Karena ternyata satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon yang diteriakinya. Pohon aja bisa tumbang, apalagi kalau kau berteriak terhadap adikmu, kawanmu, atau kakakmu, apalagi kau berteriak terhadap pengurus. Itu tidak elok untuk ada di Al-Hasan Putri hari ini, people. Maka kesimpulannya di segmen ini, orang Solomon bisa berdiri tegak menggaungkan sallu ala Nabi di situ, mahabbah kepada Nabi SAW. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka mengonkan jiwa raganya. Dia mengonkan mahabbahnya kepada sang Nabi. Dia mengonkan cintanya kepada sang Nabi. Mereka mengatakan, Pak Chandra, sekalipun kami terpuruk, dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, Pak Hebi, tapi kami mengonkan cinta kami kepada Nabi. Setiap tahun dia rayakan Gema Maulid Nabi bersama hanya 3% muslimnya berada di Solomon. Apalagi di Al-Hasan hari ini. Maka ahibati fillah, semua yang hari ini hadir saatnya kita mencatat. Kira-kira di Al-Hasan Putri Anda masuk di kategori mana, my people? Ketika seluruh generasi Al-Hasan Putri hadir hari ini ingin mengenal Maulid sang Nabi, Anda kira-kira masuk di kategori generasi yang mana? Bismillah, antum kira-kira masuk yang mana? Ketika muncul nama Maulid sang Nabi SAW di sekolah-sekolah lain khususnya, Anda yakin di Al-Hasan Putri juga, di sekolah-sekolah lain ada yang melihat potret Maulid sang Nabi, dia melihatnya kayak acuh tak acuh. Dia hanya sekedar merayakan, hanya mengenal Muhammad dari mim, ha, mim, syiddah dan dal. Hanya mengenal Muhammad dari tulisannya saja. Dia faham menulisnya, tapi dia nggak bahagia dengan perayaan Maulid itu. Harapannya apa? Generasi Al-Hasan Putri ketika muncul mahabbah, ketika Maulid sang Nabi ini dirayakan, diagungkan, kita ingat dengan figur sang Nabi, Anda masuk ke kategori yang pertama.
Siapakah itu? Anda termasuk orang yang bahagia banget ketika Maulid Nabi datang. Nih, seperti dua santri ini. Lihat, bahagia banget ya. Dari awal muncul gambar, dia ketawa terus bahagia, happy banget ya kan. Dia bahagia banget selama di pesantren, dia bahagia. Kata mungkin pengasuh pondok mengatakan, besok ada acara Maulid Nabi, Anda harus happy kawan. Besok ada acara kegiatan pondok yang positif, Anda harus happy. Anda harus bahagia. Ada hormon endorfin yang pastinya itu membuat kau bahagia di situ. Tapi yang dikhawatirkan seperti di luar sana, seperti di tempat-tempat lain, ketika acara seperti ini ada generasi santri yang kedua. Apa itu? Nih, yang kayak gini. Biasa-biasa aja. Mau acara apapun biasa-biasa aja. Dia tidak happy dengan acara-acara seperti mengenal Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj dan sebagainya. Anda jangan termasuk generasi yang biasa-biasa aja. Antum mau ujian, antum mau imtihan, jangan sampai antum belajar yang biasa-biasa aja. Nanti masuk ruang ujian, Anda belajar yang biasa-biasa aja, dan nanti hasilnya juga akan biasa-biasa aja. Tapi sebaliknya, antum harus luar biasa. Yang ketiga, ini dia people. Ada generasi santri ketika berada di pondok, ada kegiatan seperti ini, kegiatan maulid, kegiatan Isra Mi'raj, apalagi saat pandemi, dia cemas selama di pondok. Antum gak bisa belajar dengan tenang kalau selama berada di pondok antum cemas. Gara-gara pandemi antum cemas. Maka yang akan terjadi apa? Maka hasilnya juga akan mencemaskan people. Yang terakhir, nih, ini yang paling bahaya. Di manakah antum masuk? Jangan sampai generasi Al-Hasan Putri antum masuk ke generasi yang berikutnya. Mau SMP atau SMA, hai nak, anak-anakku yang cantik, jangan sampai kau termasuk generasi yang lelah. Anda berteriak kepada kami, Ustadz Afwan, anak lelah banget di pondok ini. Wajar nak lelah. Tapi semakin larut dalam kelelahan, lama-lama lilahmu yang akan hilang. Maka antum pilih mana? The power of lelah atau the power of lillah? Antum pilih mana? The power of lillah. Lelah itu wajar, tapi semakin larut dalam kelelahan, lama-lama lillahmu yang akan hilang. Maka tulisan ini menarik. Nah, coba antum lihat tulisan ini. Anda akan baca dan antum perhatikan. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Antum setengah-setengah di pondok, antum setengah-setengah mencintai Nabi, maka hasilnya siap-siap kita menahan perihnya kebodohan. Antum setengah-setengah menghormati guru-gurumu, siap-siap hasilnya juga akan seperti yang kau lakukan. Itu ungkapannya Mas Syafi'i. Ada juga ungkapan ini. Ini sangat menarik. Banyak para santri yang mencatat tulisan ini, dia tempel di lokernya masing-masing. Apa tulisannya? Belajar memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Bersyukurlah wahai generasi Al-Hasan Putri berada di alam pesantren ini, yang bisa mengenal nama Muhammad bukan hanya sekedar nama. Bersyukurlah wahai generasi Al-Hasan Putri yang mengenal nama Allah bukan hanya lafzul jalalahnya, tapi kau sering-sering berbisik di bumi Al-Hasan, maka langit akan mendengar. Saya ulangi nak, generasi Al-Hasan Putri, sering-seringlah kau berbisik di bumi Al-Hasan, dengan harapan langit akan mendengar. Janganlah kau setengah-setengah, biar hasilnya tidak setengah-setengah. Karena yang dikhawatirkan, jangan sampai generasi Al-Hasan Putri adalah generasi yang stres selama berada di pondoknya. Nabi Muhammad SAW, dia kaya dengan pengalamannya saat berdakwah, tapi tidak membuat dia stres. Semenjak dia lahir, apa yang terjadi? Disambut oleh suasana jahiliyahnya kota Makkah, tapi tak membuat jiwa raganya stres. Antum pun lahir dari alam Al-Hasan, jangan sampai termasuk generasi yang stres. Karena apa? Antum lihat kita, kalau antum stres, yang akan terjadi apa kan? Ini yang akan terjadi. Coba nak dibaca nak,
Kayaknya antum baru menemukan kosakata ini. Karena ternyata anak-anak kampus lain pun mereka baru tahu. Pak Happy, saya baru tahu ternyata itu efeknya kalau kita stres selama di kampus. Bisakah saya katakan kepada Anda, kalau you mengatakan, Pak Happy, kenapa ya saya nggak pernah fokus kalau belajar? Jangan salahkan gurumu, jangan salahkan pondokmu. Ternyata salah satu faktor yang membuat kita stres selama berada di pondok, itu yang membuat kau nggak bisa menghafal baik-baik Al-Quran. Bukankah kau ingin menjadi generasi Qurani, generasi muda dengan Al-Quran? Yo, salah satu jawabannya adalah jaga prefrontal cortexmu selama di Al-Azhar. Ustadz, Anda sering belajar tapi Anda nggak pernah ngeh Ustadz, apa yang Anda hafal nggak masuk ke otak kami Pak Chandra. Jangan salahkan siapa-siapa. Berarti kita belum bisa menjaga prefrontal cortex itu. Antum ingin menjadi generasi muda, young generation with Al-Quran, adalah dia yang menjaga prefrontal cortex. Antum tanya lagi, Ustadz Afwan, apa itu prefrontal cortex? Anda jawab sekarang. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Wahai Al-Hasan Putri, korteks itu ada di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Mana dahi mana? Ada yang nanya kawan sampingnya, dahi anak mana ya? Mana dahinya? Dahi di sini saya, bukan di sini. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang? Di situ dahi di depan. Yes, di situ ada prefrontal cortex. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu ada di belakang dahi. Ustadz, emang ada dalam Al-Quran? Nah, maktub fil Al-Quran. Korteks dalam dunia Al-Quran dinamakan, ini dia people, nasiyah. Coba dah dibaca. Nasiyatin kadhibatin. Suara mau 20%. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Kalau korteks stres, jangan harap kau bisa menjadi generasi muda yang Qurani. Kalau korteks dibikin stres, nasiyahnya dibikin stres, jangan harap bisa merayakan Maulid Nabi untuk menyelami histori sang Nabi, karena korteksnya sudah stres. Karena apa? Ini dia jawabannya. Korteks jika rusak, korteks santri jika rusak, yang pertama apa efeknya? Dia akan sulit mengatur masa depan. Pak Happy tahu dari mana itu korteks? Anak belajar bersama pakar parenting hari itu, bersama Kak Seto dan Bunda Erisman, Yayasan Buah Hati Bekasi. Kami satu frame di Senayan, dan kami bertemu dengan para tim medis yang mereka juga bergelut dalam dunia korteks. Di situ saya menemukan santri lagi liburan. Santri Gontor lagi liburan, Ustaz. Di sini enggak liburan, Ustaz? Belum. Santri lagi liburan, Ustaz. Liburan hanya 2 minggu tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu. 2 minggu santri Gontor liburan 2 minggu. Baru 3 hari ketika di zoom tuh korteksnya udah mulai error. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Handphone. Dari pagi sampai malam mentang-mentang gak ada kegiatan belajar mengajar, Kak. Di rumahnya dia bersahabat dengan handphone. Sebelum tidur yang dipegang dia handphonenya. Bangun tidur yang dicari bukan emaknya, handphonenya. Adanya jatuh dimarahin sama dia. Saya dari Gontor, saya dari pesantren. Kamu itu kalau tidur gak benar. Saya itu dimarahin. Handphonenya jatuh, dilus-lus. Dia lebih cinta handphonenya daripada adanya. Ketika itu orang tuanya ngadu kepada tim, dibawa ke para psikolog. Ternyata apa? Santri baru 3 hari, belum cuma seminggu, korteksnya udah mulai error. Gara-gara lingkungan yang tidak mendukung. Hey people, bersyukur antum di Al-Hasan Putri. Jangan harap antum bisa mengatur masa depan kalau korteks selama di Al-Hasan antum gak sam'an wa ta'atan terhadap para founder di Al-Hasan Putri ini. Antum gak tunduk patuh terhadap alam pesantren. Ciri orang yang korteksnya kena kayak gimana? Nampak gak hari ini?
Yuk kita lihat. Ada gak orang yang korteksnya kena selama di alasan? Kelihatan gak sih Pak Happy? Kelihatan. Apa cirinya? Nih. Ciri orang yang korteksnya kena. Ini yang kedua. Orang yang nasiahnya kena. Ini yang kedua. Suka murung. Murung aja selama berada di pesantren. Murung aja selama ketemu dengan gurunya. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Mulai error tuh kayak yang lain olahraga dia diam, yang lain diam dia olahraga. Dia udah suka murung terhadap apapun kegiatan di pesantren. Dia nggak happy berada di pesantren. Maka yang terjadi apa? Korteksnya udah mulai kena. Kalau antum murung terus berada di pesantren, berarti nasihatnya sudah kena. Yang ketiga, jika korteks rusak, apa yang terjadi? Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Jika korteks rusak, dia nggak peduli. Ada acara kegiatan bersih, kebersihan umum gitu kayak, antum biasa-biasa aja kegiatannya itu. Ada acara muhadharah, antum semakin benci dengan muhadharah. Antum ada kegiatan-kegiatan di pondok, tapi antum nggak peduli dengan kegiatan itu, korteksnya akan kena. Orang yang mencintai Nabi bukan hanya sekedar nama, pasti korteksnya akan rileks. Bukankah orang yang jiwanya tenang yang disapa oleh Allah tercantum dalam Al-Quran? Apa ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa-jiwa yang tenang yang disapa oleh Allah, bukan jiwa-jiwa yang gelisah. Wahai kakak-kakak SMA, wahai adik di SMP, antum harus punya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang selama berada di pondok. Maka orang yang korteksnya kena, ini adalah efek berikutnya. Apa silakan dibaca apa? Bersikap tidak sopan adalah bukti kalau korteksnya sudah mulai error. Kenapa hari ini antum bersama Gema Maulid Sang Nabi dan digandengkan generasi Qurani? Salah satunya adalah biar antum cinta kepada Nabi, biar antum cinta dengan Al-Quran, dan korteks antum akan semakin rileks selama berada di pondok. Antum gak bakal terganggu, gak dibikin stres korteksnya, dan antum aman sampai kapanpun. Dan yang terakhir, jika korteks rusak, ini akan terjadi kurang kreatif. Kurang kreatif. Anda minta, ini adalah segmen berikutnya yang Anda harus tulis. Kalau tadi segmen public speakingnya, dan ini adalah segmen motivationnya. Orang yang hebat, orang yang berperan untuk umat adalah orang yang menjaga korteks yang selama berada di pesantren. Silakan antum tulis, dan selanjutnya Anda akan berikan waktu kepada moderator. Kalau ada segmen tanya jawab, silakan. Fadhil Ustaz. Anda sudah menebak apa akan kau tanyakan tentang korteks ini. Tapi kalau pertanyaan ini paling unik selama seminar kan. Apa lagi coba nak? Jika prefrontal korteks sudah rusak, apa masih bisa digunakan? Bisa dibawa ke bengkel dahinya gitu ya. Good question, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakillah khair. Iya. Pertanyaan ini biasanya ditanyakan di beberapa kampus. Dan sekarang anak tanya Anda. Tadi dari mana? Di mana Ustaz? Dari mana nih? Kawan kitanya dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Ketua OPPM. Ketua OPPM. Oh, namanya OPPM juga? Oh, Masya Allah. Siap. Kak, ada yang bertanya, Pak Happy, jika korteks udah rusak bisa dibenerin lagi apa enggak? Jawabannya adalah satu. Kalau dalam ranah public speaking, orang yang gugup berarti korteksnya udah mulai error. Orang yang tidak nyaman ketika di panggung berarti korteksnya udah mulai error. Tetapi ketika dalam ranah Maulid Nabi beda lagi jawabannya. Apa jawabannya? Hei Alasan Putri, Gema Maulid Nabi identik dengan the power of salawat.
Ketika acara ini dibawa ke kajian ibu-ibu tentang the power of zikir, zikir itulah yang akan membuat korteks kita akan menjadi tenang dan mutmainnah. Ketika anak bawa segmen ini ke segmen Maulid Nabi, maka yang akan membuat korteks ini rileks adalah apa? The power of salawat. Ketika ini anak bawa ke alam pesantren, yang akan membuat korteks kita tenang, apa itu? Nah, sam'an wa ta'atan, tunduk patuh terhadap alam pesantren ini, karena hadal ma'had haffathumul malaika, dikelilingi malaikat-malaikat Allah. Anak katakan tadi di awal, sering-sering berbisik di bumi, kau sujud itu di bumi Al-Hasan ini, maka langit akan mendengar, korteks kita akan rileks, korteks tidak akan stres, karena kau tunduk dan patuh terhadap alam pesantren ini. Biasanya jarang di pesantren yang korteksnya rusak itu termasuk jarang. Di luar sana, Masya Allah, mereka untuk memegang Al-Quran aja habis maghrib, bisa dihitung jari kawan-kawanmu. Tak percaya, tanya kawan-kawanmu di luar sana. Mereka untuk menghafal ayat-ayat Allah juz amma di luar sana, ya Allah, muskilah, susah kawan. Mereka ingin sujud benar di luar sana, susah. Antum bersyukur di pondok ini, biar korteksmu tetap aman dan rileks. The power of zikir, the power of salawat, itu yang akan membuat semuanya rileks dan tenang dan nyaman. Itu jawabannya. Ustaz, antum kasih sertifikatnya. Masya Allah, ini jarang-jarang ada yang tampil ke depan pertanyaannya unik seperti ini. Masya Allah. Monggo langsung dari Ustadz yang memberikan moderatornya. Fadhal, perwakilan dari pondok. Boleh tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah. Baik. Di segmen terakhir, sebelum 30 menit ini kami nutup dan sebelum kami menuju ke bandara, kami mohon dengan sangat antum fokus ke layar ini, my people, dan tutup semua kurosanya, ditutup, disimpan semua kolomnya, dan antum fokus sebelum kami off dari Al-Hasan Putri ini. Antum lihat tulisan menarik ini. Kenapa dari tadi kita berbicara tentang public speaking? Karena Nabi kaya dengan retorika. Kenapa kita belajar dari orang Solomon? Karena orang Solomon walaupun dia terpuruk, tapi cintanya kepada Nabi gak pernah terpuruk. Kenapa kita harus menjaga korteks? Karena orang Solomon walaupun terpuruk, tapi korteksnya aman. Dan yang terakhir adalah ini dia, people, the power of Muhammad. Kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rob yang menggerakkan. Kalau antum lihat tulisan ini, Allah yang menggerakkan atmosfer Makkah dari masa ke masa. Masa-masa jahiliyah, masa-masa yang korteksnya udah pada error, mereka menyembah berhala. Korteks orang-orang zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir, mereka sudah tidak tahu apa yang terjadi di zona Makkah untuk memunculkan nur dan cahayanya. Setelah Nabi lahir, disitulah Allah yang menggerakkan Makkah dari masa ke masa. Andaikan ini Anda bawa ke Al-Hasan Putri, antum juga harus saatnya bergerak. Seperti Allah menggerakkan Nabi dari masa ke masa, seperti Allah menggerakkan Al-Hasan terus benderanya berkibar dari masa ke masa. Andaikan Al-Hasan Putri diminta untuk menjawab, Anda memilih mana, my people? Bergerak atau tertinggal? Maka jawabanmu adalah suara Anda, kalahkan tuh audionya. Bergerak atau tertinggal? Karena apa? Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stuck mati. Ketika antum melihat video ini, pasti Anda akan ingat ketika 5.000 orang berkumpul di Tanah Palu, Sulawesi Tengah 8 jam sebelum gempa. Dimunculkan ini di layar, mereka mengatakan, I love that movie, Pak, aku suka video ini. Mereka tak sadar kalau tayangan Tanah Palu ini akan hancur luluh lantak setelah 8 jam acara hari itu. Kami flight menuju ke Surabaya, baru 10 menit kami flight, tiba-tiba pilotnya dari atas dia mengatakan, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita selamat. Gempa Tanah Palu terjadi, 4.000 orang di Tanah Palu, hanya Allah yang menggerakkan. Hanya sekejap, hanya luluh lantak. Tayangan video yang indah ini, laut yang indah ini, Masya Allah. Hari itu kami melihatnya indah di pagi hari sebelum acara, tanggal 28 September 2018. Tapi qadarullah,
Hanya dengan satu klik Allah menekan tombolnya, semua lalu lantak dan hancur. 4.000 warga Palu yang hari di Best Western Hotel Koko Palu hari itu, tersisa 45 orang yang masih hidup. Karena semua dililit oleh air, dililit oleh lumpur. Siapa semua yang menggerakkan? Allah yang menggerakkan. Acara hari ini menguji kita untuk menjawab liyabluwani aashkur am akfur. Kita menjadi generasi putri yang syakuro atau kafuro. Orang yang bergerak, dia yang syakuro. Orang yang jalan di tempat atau bahkan mundur dia kawan, berarti dia tidak syakuro. Bersyukurlah berada di alam al-hasan ini. You sudah ikrar depan kami, bergerak dan tidak ada yang tertinggal. Karena apa? Antum melihat hari ini people. Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Al-Hasan tahun 2015 mungkin tidak seperti ini. 2017 muncullah Pondok Putri. Al-Hasan 10 tahun yang lalu tidak seperti ini. Sekarang muncul ada 200 orang lebih ini akan mengangkat bendera Al-Hasan Putri ini. Anak SMA hari ini, kakak-kakak SMA 6 tahun yang lalu Anda gak kayak gini. Hei anak-anak SMP 6 tahun yang lalu, lihat fotomu kawan. Pasti Anda gak mau lama-lama lihat foto itu. Dan Anda mengatakan, astagfirullahaladzim, go on banget gitu ya. Anda geli banget lihat foto itu kan. Terbukti Allah yang menggerakkan. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa itu? Siapa yang mengenal Yahoo? SMP udah mengenal Yahoo belum? Belum ya. SMA udah mengenal Yahoo belum? Udah mengenal. Dulu Kak, Google mungkin hanya orang melihatnya sedikit, tapi orang-orang semuanya ke Yahoo. Sekarang tak tahu itu Yahoo kemana dia perginya, karena sudah tertinggal dan punah. Hanya raksasa dunia internet hari ini dikuasai oleh Google. Allah yang menggerakkan alam ini cepat. Yang kedua, dulu Kak orang tuamu pegang handphone sambil menikmati teh hangatnya di depan rumah. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Tak tahu itu handphone kemana dia perginya sekarang, karena orang-orang sudah hijrah, bukan ke Nokia lagi kan. Tak tahu dia sekarang. Orang-orang sudah memegangnya Android atau iPhone. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone saking beratnya kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Dulu Kak, kami masih pegang handphone itu. Kalau dia tidak bergerak, punah di akhirnya. Sama dengan antum. Antum kalau nggak move, kalau mencintai Sang Muhammad hanya gitu-gitu aja, tidak belajar dari historinya, maka dia akan punah dengan sendirinya. 30 tahun yang lalu sebelum saya masuk ke Gontor Kak, waktu SD, Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim, ternyata Allah menggerakkan sangat cepat ya. Dulu sebelum saya masuk ke Gontor, kostum saya apa kalau lagi ngaji? Pasti kostumnya kayak gini Kak. Saya Ustaz pernah ngerasain kostum ini? Pasti Pak Iman juga sama, Ustaz juga pernah. Hei, sarung ini multifungsi kawan. Antum gak percaya tanya untuk ke Santri Putra. Itu sarung bisa buat tinju, buat bisa sholat, bisa buat ninja-ninjaan. Itu 30 tahun yang lalu. Anak hari ini apa kayak gitu? Enggak kawan. Ada adekmu di TK sana tak mau mereka pakai kostum Idul Adha kayak gini. Tak mau lebaran kostum kayak gini. Anak-anak hari ini kayak gimana? Anak-anak kayak gini kostumnya udah kayak gini. Generasi alfa. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau berbicara, sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Ketemu SMP, SMA Al-Hasan, Anda harus ngomong kayak gini. Nanti sore Anda kan saya ketemu anak TK di Aceh, beda lagi omongannya. Depan anak TK kan beda lagi ngomongnya Kak. Hai, apa kabar anak-anak cantik-cantik, apa udah gitu. Apa mau anak SMP, SMA Al-Hasan digituin? Gitu ya. Nanti Anda bilang, astagfirullahaladzim, kenapa jadi kayak gini gitu ya. Khatib ala hasan yuqulih. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Ternyata potret itu sudah muncul hari ini. Karena apa? Zaman sudah berubah kawan. Ana ulangi, wahai Al-Hasan Putri, zaman sudah berubah. Maksudnya apa Pak Happy? Kalau gaya belajarmu, strategi pola pikirmu sama dengan 10 tahun yang lalu, Anda siap-siap dilindas oleh zaman. Ana ulangi.
Kalau gaya belajarmu wahai kakak SMA sama dengan gaya belajar waktu SD, siap-siap Anda tertinggal, tertindas dan punah. Wahai kakak-kakak SMP, kalau gaya belajarmu sama dengan orang-orang di luar sana, siap-siap kau tertinggal. Andai kan speed kita hari ini 20 km per jam, maka minggu depan harus 80 km per jam. Al-Hasan Putri hari ini pondoknya speednya 80 km per jam, maka tahun depan harus 120 km per jam. Cepat, jangan tertinggal. Apa buktinya? Ya, kita lihat sama-sama ya. Antum simpan alat-alat tulis. Yuk lihat gambarnya. Allah menggerakkan kita dari masa ke masa. Review otak kita dalam 3 menit sebelum I close this event. Apa maksudnya Pak Hemi? Yang Anda hari ini menggunakan kostum yang Anda banggakan, itu sudah dirindukankah semenjak Anda masuk TK? Waktu dulu kah masuk TK Anda bangga banget dengan kostummu hari itu? Dan saat itu Anda gak pernah terpikir kalau akan masuk ke pesantren Al-Hasan dengan kostum cantikmu hari ini. Waktu itu lagi TK kita kawan. Waktu TK, ya Allah senang banget itu seragam TK kau simpan. Dan orang tuamu mengatakan, sayang sekarang TK-mu udah selesai. Nih, akhirnya kau dimasukkan ke satu sekolah dan kau bangga dengan kostum merah putihmu. Masih ingat gak waktu itu Kak? Allah yang menggerakkan, bukan siapa-siapa. Saat Allah menggerakkan dengan kostum merah putihmu, 6 tahun lamanya kau di bangku SD dengan kawan-kawanmu. Saat itu tiba-tiba selesai SD-nya, kau simpan itu seragam merah putihmu sambil Anda mengatakan, ibu aku kira-kira aku kemana sekolah lagi. Allah yang menggerakkan ibumu, Allah yang menggerakkan hati nuranimu sampai Anda kostumnya berbeda dengan kawan-kawanmu di luar sana. Saya bangga ketemu you hari ini SMP SMA yang kostummu pastinya sangat berkarakter sesuai dengan namamu. Yang pastinya anak-anak SMA yang Anda lihat hari ini Anda di belakang, karakter Anda pasti berbeda dengan mereka yang di luar sana. Karena apa? Karena hari itu Anda sudah mengatakan, selamat tinggal seragam sekolah. Wahai teman-teman SD, saat itu Anda waktu SD, Anda simpan itu seragam. Pernahkah Anda ingat saat itu Anda mengatakan, selamat tinggal seragam sekolahku. Aku akan masuk ke pondok ini sekarang dengan kafan. Saat itu Anda senang banget melihat gerbang Al-Hasan Putri. Ini tempat saya belajar hari ini. You masih ingat di gerbang sana? Ibumu memegang pundakmu sambil mengatakan, yang betah di pondok ini saya. Ana yakin semua santri, bukan hanya Al-Hasan, all of people di jagat raya ini yang pernah merasakan alam pesantren, di gerbang pesantrennya, ibumu memegang erat tanganmu sambil mengatakan, nah, yang betah. Selamat berjuang mujahidahku. Bukankah itu Allah yang menggerakkan? Ketika anak munculkan gambar ini, kakak-kakak kelas SMA, kakak-kakak SMP yang sudah hampir selesai di dosanya, apa impianmu hari ini? Pasti Anda berteriak depan kami, Ustaz, anak masih ingat memang ketika ibuku, ayahku, dan dia mengatakan, nah yang betah di pondok, ibu pulang dulu ya sayang ya. Tapi impianku hari ini berubah. Seluruh anak SMP, SMA, bisakah dalam potret Maulid Nabi kita arahkan impian kita kepada Rabb dan Sang Nabi, biar Allah yang menggerakkan impian itu sampai ke satu titik. Apa impiannya? Nih, di mana-mana ketika saya munculkan gambar ini, anak-anak di Gintung, anak-anak di kampus UI, Gajah Mada yang semester akhir seminggu lagi akan diwisuda, apa yang mereka lakukan? I love that baby. Itu impian saya sejak lama dari semester 1. Suatu saat saya akan diwisuda Pak Hemi. Bukankah itu impian antum? Ada tulisan nanti Haflatut Takhrij. Wakil pengasuh semua akan bangga.
Seluruh founder Al-Hasan akan bangga, ya Allah terlahir lagi dari rahimnya Al-Hasan. Mujahid yang hebat, yang akan menyampaikan sabda-sabda sang Nabi kepada umatnya. Anda menggunakan toga kebanggaan Anda, MC-nya memanggil wisudawati pertama Ananda. Anda maju ke atas stage, Anda menunduk di depan sang mudir, Anda kepalkan tangan dan turun dari panggung sebelah kiri, yang nampak ibumu lagi berlinang air mata. Saat itu kau pasti temui ibumu sambil mengatakan, Ibu, Umi, aku berikan tugas ini untukmu. Anda yakin ibu antum akan berlinang air matanya seperti linangan ibu Anda ketika di tanah karpet merah istana. Ibumu pasti akan mengatakan, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin gue masuk pondok. Ibu mengatakan, kamu yang betah di pondok ini anak ya. Sekarang kau udah selesai dan kau dipeluk dengan cinta ibumu, ayahmu dan keluarga tercinta. Bukankah ini terjadi di Manado, kawan? 2018 anak MC bersama protokoler gubernur di Manado. Anda tahu apa yang terjadi saat acara wisuda di Manado loh nak? Anak pegang itu mikrofon, wisudawan wisudawati sudah hadir semua. Anak katakan seluruh wisudawan wisudawati memasuki aula. Tiba-tiba protokoler teriak dari belakang, Pak Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu wisudawan satu lagi Pak Chandra dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra. Anda tuh 45 menit. Kita nunggu wisudawan yang terlambat dari Watampone, yang jauh itu. Semua kesal dalam aula itu. Tapi kekesalan itu hilang. Walaupun dia terlambat datang, tapi ada kerinduan yang dalam dari cerita tayangan ini. Siapa yang terlambat di hari wisuda itu? Dan kenapa dia terlambat? Ini jawabannya anakku. Dia berjalan kaki 2 jam 30 menit bersama sang ayah dari rumah sebelum subuh menuju kampus. Karena dia punya uang untuk naik angkutan ayahnya yang sudah tidak bisa berjalan. Anda lihat wisudawan hebat ini. Dia ingin menunjukkan takzimnya kepada sang ayah yang sudah berjalan menyusuri dinginnya tanah Manado, sambil mengatakan, aku bangga punya kau ayahku. Ayahnya sudah tidak bisa berjalan, tapi detak nadinya selalu bergerak mendoakan. Anda lihat kawan kita yang hebat ini. Ahadza minal mumtazin? Apakah dia termasuk orang yang mumtaz? Enggak kawan. Dia bukan cum laude nilainya. Dia bukan anak pinter akademiknya, tapi akhlaknya yang indah. Antum lihat kawan kita yang satu ini. Dia tak cukup pintar di kampusnya, tapi huwa mutahalliq bi akhlaqin karimah. Semua mata tertuju kepada sang wisudawan hari ini. Setelah selesai acara, sang bapak menggunakan batik yang sangat sederhana. Dia menarik jas saya sambil mengatakan, Pak MC, mohon maaf kami berdua terlambat Pak MC. Bapak kalau boleh tahu kenapa Bapak terlambat bersama anak? Pak Chandra, kami ini tak punya uang untuk naik PT. PT itu anggota umum kawan. Akhirnya kami setelah sholat subuh, saat kami telah berdoa, kami katakan kepada ayah kami, Pak, biar kita berjalan saja setelah subuh kita menuju kampus. Dia berjalan 2 jam 30 menit kawan, menyusuri dinginnya tanah Manado. Al-Hasan hadir bukan hanya melahirkan generasi yang pintar, tapi harus berkarakter. Yang pintar udah banyak di negeri ini kawan, tapi yang salihah itu yang dirindukan. Alimah, salihah. Alimah belum tentu salihah, tapi anak yang salihah itu juga akan pasti menjadi predikat alimah. You lihat orang ini. Pelukan ini hangat antara anak dan ayah. Tahun 2018 ini real. Kami rasakan atmosfernya di kampus itu.
Akhirnya setelah itu 2019 kami fly ke kampus UIN Arani di Aceh untuk motivasi seluruh wisudawan-wisudawati yang akan wisuda minggu depannya. Hey, bulan Februari people, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Saat itu kami hadir di depan 750 calon wisudawan-wisudawati di kampus UIN Arani di Aceh. Qadarullah, lagi-lagi Allah yang menggerakkan. Tiba-tiba baru 15 menit anak bicara. Saat itu apa yang terjadi? Ada ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia anak UIN Arada di Aceh, kelahiran Lok Semawe. Ketua BEM ini dia berdiri di belakang sambil mengatakan, Pak Chandra, kami melihat tayangan orang Manado barusan, Pak Chandra, sedih hati kami Pak Happy. Kami pun punya cita-cita Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Dan kami pun punya niat. Setelah selesai wisuda, seluruh toga kami akan kami angkat dan kami akan tunduk sujud di depan orang tua kami. Dan semua peserta menyetujui ungkapan dari ketua BEM ini. Mereka sudah ikrar setelah acara akan memberikan toga untuk sang orang tua. Siapa yang berteriak hari itu kawan? Namanya adalah Rina Maharami. Rina Maharami adalah aktivis kampus kelahiran Lok Semawe. Dia ketua BEM. Hari wisuda dibisikkan di telinga kanan Fatimah, dan Fatimah langsung dia tersenyum. Anda tahu apa yang dibisikkan sang Nabi kepada putrinya? Karena sang Nabi mengatakan, wahai putriku, saya ini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Fatimah langsung berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung tersenyum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, wahai putri bungsuku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku yang pertama kali ke surga. Dan kau Fatimah, kau adalah akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini. Semua punya impian. Seperti impian sang anak ini. Ini adalah anak yang terlahir di Sidoarjo, kelahiran Muara Bungo. Ketika kami katakan kepada santri dan para orang tua, what is your dream? Apa impianmu nak? Semua anak mengatakan, Pak Chandra, impian kami adalah bla bla bla. Tapi anak ini diam, dia duduk paling tengah. Orang tuanya juga, apa orang tuanya impian Anda Pak Happy? Impian saya anakku menjadi anak yang alim, soleh, alimah, solihah. Ketika tim mengcapture gambar satu anak yang duduk paling tengah, ketika semua sudah diam, anak itu baru dia berdiri. Pak Chandra, aku belum jawab Pak Happy. Anak kelas 3 SD kawan. Anak Waru Sidoarjo. Pak Happy, aku belum jawab. Pak Happy, aku belum jawab. Oh sini sayang, kau jawab di sini. Boleh nggak Pak Happy aku maju ke depan? Sini sayang, maju ke depan dengan orang tuanya. Ketika maju ke depan, dia maju ke depan tapi sendirian. Anak tanya anak itu, nah panggil orang tua. Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Kami lahir kelahiran Muara Bungo Pak Chandra, kami dibesarkan oleh sang nenek dengan tulus, polos. Anak itu dia bercerita. Tapi Pak Chandra, aku gak sedih Pak Happy. Aku punya doa, tapi doa ini tak pernah aku bacakan dalam kelas. Oh, hari ini kau baca doa itu. Kau berani? Berani Pak Chandra. Ini doanya. Dia bawa secari kertas yang dia sudah tulis sekian lama, tapi gak pernah terungkap di depan siapapun. Apa doanya? Oh, indah kawan. Orang tuanya sudah tak ada, tapi doanya selalu ada. Anak itu baca doa itu. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan karuniakan buatnya surga tanpa hisab. Ya Allah, anak peluk anak itu. Dan semua hampir ratusan orang di situ berlinang air mata memeluk anak ini. Tapi dia tak pernah berlinang air mata. Dia santri kelas 3 SD di pesantren tahfiz yang ada di Waru, di Pasuruan juga. Qadarullah. Ya Rabb, semua punya impian. You punya impian, Al Hasan punya impian. Gema Maulid Nabi adalah jembatan untuk meraih mimpi itu. Seperti impian sang anak ini.
Anda lihat adik ini punya impian. Anda juga punya impian. Generasi putri, saatnya Anda mengatakan hari ini di ajang Maulid Nabi, kecintaan kita kepada Nabi bukan saat Maulid datang, kecintaan kepada Nabi bukan saat Rabiul Awal datang, tapi setiap detak nadi itu hadir, maka mahabbah kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini jembatan emas, the power of birrul walidain, kekuatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Al-Hasan putri, saatnya Anda mengatakan Roh itu maha baik. Anak sering banget mimpi untuk datang ke sini Imam saudara. Tapi anak selalu katakan Roh itu maha baik. Kami sering melewati alam Al-Hasan ini. Kami sering bertemu dengan Kiai Satori Hafizahullah. Dan saat itu kami katakan Roh itu maha baik. Suatu saat anak Anda datang ke Al-Hasan bersilaturahmi dengan Anda. Karena apa? Semua punya mimpi. Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Tapi pintu pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas. Maka iringi mimpi kita dengan doa. Iringi mimpi kita dengan doa. Biar orang tua antum bisa peluk seperti pelukan hangat dua insan hebat ini. Pasti Anda ingin meluk orang tua antum kan? Andai kan Kiai Imam, Pak Mahmud, Ustadzah mengatakan, Pak Happy sebenarnya kami memberikan surprise nih buat anak-anak. Antum nggak tahu, kami ngasih kejutan hari ini. Sebenarnya orang tuamu ada di lantai bawah, lagi nunggu. Pasti Anda bilang, Pak Happy, mohon izin sebentar aja Ustaz. Anak pengen ketemu ibu anak sebentar aja Ustaz. Anak peluk dia sambil berkata, Ya Rabb, tawil a'marona ya Allah. Ya Allah, paling sebentar aja, 5 menit saja Ustaz. Anak pengen peluk dia sebentar aja Ustaz. Anak pengen berbisik di telinganya, Ya Rabb, tawil a'marona, panjangkan umur kami ya Allah. Wa amaru walidina, ya Allah, dari alam Al-Hasan kami berbisik, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa sahhihat sadana wa hasin amal, sehatkan dasar mereka ya Allah. Aku ingin sukses dan aku tahu ya Allah jika orang tuaku nanti akan tersenyum melihat aku sukses. Bukankah itu yang kau impikan? Seperti anak-anak yang terjadi di Kendari. Mereka cari orang tuanya di lantai 2. Pak Happy, aku pengen peluk orang tuaku sebentar aja. Dia cari orang tuanya di lantai 2. Seperti terjadi juga di Makassar. Dia sujud di kaki ayah ibunya. Dia lari cari orang tuanya. Seperti terjadi juga ini di kota-kota lain. Mereka cari orang tuanya. Dia peluk orang tuanya. Dia berbisik dalam telinga sang ayah ibu, Allahumma tawil a'maruna wa a'maru walidina. Andai kan aku bilang, Pak Happy, kami jauh dari orang tua. Itu bukan alasan wahai generasi putri. Di sini tempat mustajab kau berdoa. Berkali-kali anak bilang dari awal, berbisiklah sering-sering di bumi Al-Hasan ini. Maka kita akan mendengar. Orang tua antum sekarang lagi fokus dengan kasabnya. Tinggal doakan antum dari sini. Andaikan suatu saat anak diberi amanah oleh Pak Kiai hadir kembali ke sini, anak akan melihat siapa di antara generasi Al-Hasan 200 orang lebih ini yang masih bertahan di samudra Al-Hasan ini, mengikuti sang nahkoda. Andaikan antum menang nanti, suatu saat anak hadir di acara wisuda antum akan bilang, Pak Happy, alhamdulillah saya bertahan di samudra Al-Hasan dan saya wisuda hari ini. Saatnya saya mengatakan, yes, we are winner, kita menang. Tepuk tangan untuk Al-Hasan Putri hari ini. Maka ibadah villa gemar maulid sang Nabi. Tanpa harus anda definisikan ma makna maulid wa ma makna nubuwah. Antum sudah tahu sejarah itu. Tapi yang anak tembak 2 jam ini adalah inner power of santri. Roh seorang santri yang cinta dengan bukan hanya tulisan mim, ha, mim, syiddah dan dal, tapi
Zuhir wabatinan cinta kepada Nabi, bukan saat ketika datang Rabiul Awal. Biar the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tua selalu hadir untuk kita semua. Ustaz Imam yang berhormat Ustaz, Imam juga Ustazah, itu mungkin Ustaz yang bisa kami sampaikan. Santri santriku hari ini, itu yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Sampaikan salam cinta dan peluk kami untuk orang tua antum, dan sampaikan salam cinta dan rindu kami untuk Pak Kiai, Pak Prof. Semoga beliau selalu sehat, dan antum pun kami doakan dari jauh. Wahai generasi Al Hasan Putri, semoga antum semuanya sehat dan panjang umur. Semoga antum semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk berjuang di tanah Al Hasan ini. Walihadi kuliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafana hadzal kalam. As'adallahu fid dharain wa jazakumul khairan. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir! Tepuk tangan untuk Al Hasan Putri hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah bi'amalihi tatimmus salihah. Kita sudah menyaksikan pemeriksaan lagi yang disampaikan oleh orang Ustaz Hadi Chandrayana. Maka dengan disampaikannya materi tadi, selesai juga perjumpaan kita pada pagi menjelang siang ini. Pelajaran yang tadi sudah kita dapat, jangan sampai hanya berhenti di kertas-kertas yang antum coretkan saja. Jangan sampai aplikasikan dalam keseharian. Kita bersama menatap masa depan untuk Al Hasan mencetak generasi unggulan. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kibarul kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita beranjak akan ada penyerahan kenang-kenangan Ustaz dari Bapak Pesantren Al Hasan. Kami mohon kesediaannya Muhammad Ustaz Imam Abdul Rahman juga Ustaz Muhammad Ihsan untuk dapat menyerahkan kepada Muhammad Ustaz Hadi Chandra. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Insyaallah, syukran Ustaz. Tabarakallah. Insyaallah wa iyyakum Ustazna, atur nuhun. Ya, syukur. Oh ya Rabb, kami terima. Ala kulli hal liqa sa'id bikum. Alhamdulillah, nah senang banget melihat santri antum yang luar biasa dahsyat. Sadisan syukron ya. Jazakallahu khair. Muhammad wa iyyakum. Kami terima Ustaz. Iyyakum.